Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tur nuhun Ibu Ketua, Ibu Pengurus, Ibu sekalian. Alhamdulillah daramang sadayana Bu ya. Alhamdulillah seger. Ini masih dalam suasana ini tuh bulan Syawal punya. Masih nyawalan, betul. Betul Bu. Saya juga masih belum beres. Kalau kata anak saya mah masih jalan-jalan dengan dulu puasa. Ya Allah ya Rabbi. Walaupun biasanya kalau ibu-ibu emak lebih rajin gitu ya, tanggal 2 sudah mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah terima segala amal ibadah kita sesuai doanya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Doanya kan gitu banyak. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan amal ibadah ibu sekalian secara khusus. Ini masih kita nyebutnya apa ya Bu ya? Suasana silaturahmi gitu. Alhamdulillah. Bersamaan di kampus saya juga sekarang ada silaturahmi, ada Pak Ustadz Adi Hidayat dengan Pak Menteri. Jadi pembicaranya dua, Pak Menteri Kemendikbud. Saya ikut di awal saja belum selesai. Gitu. Amal terbaik sering saya ungkap-ungkap adalah menuntut ilmu. Dan ada hadis lagi, sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Bunyi. Jadi kalau ibu mau belajar baik tahsin, coba ibu ngajar. Ibu malah kasiri. Kalau ibu mau bagus belajar tahsin, ibu ngajar tahsin. Gitu kan Bu logikanya? Ya, asa ibu teh atuh kumaha da teh acan tiasa, ya mohon belajar heula didikeun ka tiasa ngajar kan gitu Bu ya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Saya lebih mengejar ke sini, saya niatkan untuk mengajar, tapi bukan mengajar ibu-ibu, tapi mengajar diri saya sendiri gitu Bu ya. Kan sebaik-baiknya belajar mengajar, minimal mengingatkan diri saya. Kalau saya mendengarkan Ustadz Adi atau Pak Menteri tinggal duduk, saya nggak perlu mikir kan gitu Bu ya. Ibu gak sami, kamu tahsin akan tunurutan ya. Tapi kalau ibu ngajar, kan ibu teh harus dituntut bener dulu. Gitu Bu ya. Itu nanti Ustadz Adi kata saya mau ikut juga nanti tinggal buka di YouTube gitu Bu ya. Sekarang dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu semuanya. Betul. Nanti saya mengikuti insya Allah yang Ustadz Adi Hidayat dengan Pak Menteri. Lihat di YouTube Bukti. Bu, mudah-mudahan ibu semuanya jadi pengajar biar sebaik-baiknya belajar punya. Ya. Mengajarkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk yang lain. Walaupun saya selalu ingat pesan Rasulullah kalau kita berbicara, ceramah, mengajar, niatkan untuk mengingatkan diri sendiri. Gitu. Saya selalu flashback gitu. Bagus nggak apa yang saya sampaikan? Lihat saja pada diri sendiri punya. Ada pengaruhnya nggak dari ucapan saya terhadap diri saya? Gitu Bu. Jangan nanya pengaruh kepada orang lain. Nah, orang lain mah itu mah urusan Gusti Allah itu mah hidayah. Ya. Bu atas ayeuna kana materi heula. Dulu pas 14 menit. Silaturahmi dan hikmahnya untuk kesehatan. Hari Ahad saya diminta ngisi materi juga mirip dengan ini Bu, tapi saya tambahkan mudik.
Silaturahmi, mudik dan hikmahnya pada kesehatan kata-kata. Mudik, mudik kan ada silaturahminya bukannya. Insya Allah mudik ya sehat ibu. Leres. Ya sehat lahir batin, insya Allah. Ibu Hajah Ina di awas heula pendahuluan silaturahmi dan hikmahnya untuk kesehatan. Silaturahmi dan hikmahnya untuk kesehatan. Dalam kehidupan seorang muslim, silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal kepada Allah, hamdulillah, tetapi juga hubungan horizontal kepada sama manusia hamdulillah. Silaturahmi adalah kesempatan yang menghubungkan kasih sayang di antara manusia. Oke. Perintah silaturahmi dalam Al-Quran. Oke, Bu, kita baca dulu ya. Ini saya potong, Bu. Ini dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 1. Oke, awalnya auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 mulai bismillah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, baru ke sini, Bu. Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena ayat 1 bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan keluarga atau silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam surat An-Nisa ayat 1. Jazakumullahu khair. Terima kasih banyak. Ini ayat yang berhubungan dengan perintah untuk menghubungkan silaturahmi wal arham, dan hendaklah pelihara hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Alhamdulillah. Lanjut dulu ayat 6. Ayat ini ya. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga silaturahmi adalah perintah langsung dari Allah. Bahkan disebutkan bersamaan dengan perintah bertakwa yang menunjukkan betapa pentingnya silaturahmi dalam Islam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Bu, tahan dulu. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah kalau tidak salah. Ini tidak kurang dari 2 hadis. Kata Rasulullah 2. Yang pertama takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini berhubungan dengan takwa, berdampingan dengan takwa. Allah perintahkan kita untuk menghubungkan silaturahmi. Berarti betapa pentingnya silaturahmi. Saya pernah jelaskan, ulang lagi. Karena di bawahnya ada hadis qati'ur rahmi finnar, yang memutus silaturahmi di neraka. Itu saking pentingnya silaturahmi. Sampai ulama itu menjelaskan, kalaupun dia ibadah, wafat, meninggal di bawah kiswah Ka'bah, tetapi memutus silaturahmi, neraka. Saya sering ulang-ulang, Bu, ayah memutus silaturahmi gara-gara warisan? Ayah tanah piseur? Pokoknya ayah walahnya. Mudah-mudahan saya coba Ibu. Ya Allah, ya Robi, warisan dah mau dicanak maut, coba. Hari surga mah itu, surga neraka mah kan sepanjang hayat punya. Ya Allah, ya Robi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa memutus silaturahmi. Maka ulama menyebutkan dosa besar memutus silaturahmi. Atau Bu, percuma saum, percuma sholat, kalau akhirnya di neraka, coba. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Saya sering ungkap-ungkap, Bu. Hasil penelitian Ustadz Komarudin di Rumah Sakit Jakarta. Saya pernah sampaikan ke Ibu, masih ingat, Bu?
Beliau melakukan penelitian terhadap 1.000 orang di rumah sakit Jakarta yang akan wafat. Sadayana orang Islam dari rumah sakit Islam. Tugas beliau itu membimbing sebagaimana Rasulullah perintahkan. Apabila seorang akan wafat, bimbing dengan ucapan apa, Bu? La ilaha illallah. Jantan beliau itu membimbing la ilaha illallah terhadap 1.000 orang Islam yang akan wafat. Beliau kaget karena yang bisa mengikuti itu hanya 7%. Dari 100 hanya 7 orang. Dari 1.000 hanya 70 orang. Yang 70-nya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bu, kita sering mengucapkan la ilaha illallah? Sering. Tapi ketika wafat, itu banyak, Bu, yang tidak bisa. Ya Allah ya Robi, hanya 7%. Bahkan di Bandung, itu lebih kecil lagi, Bu. Hanya kurang dari 4%. Coba, Bu. Padahal hadisnya jelas. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya terakhirnya la ilaha illallah surga. Pamih la ilaha illallah aku dipertanyakan. Bu, beliau mengadakan penelitian kepada yang 7% itu, beliau datangi rumah-rumahnya, ditanya kepada keluarganya apa kebiasaan yang biasa dilakukan sampai dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata kesimpulannya 5. Kebiasaan yang pertama tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Alhamdulillah orang baca Quran bunyinya. Jangan pernah berhenti. Bu ainu tara sholat mah datara ngucapkeun la ilaha illallah atuh. Apa urang mah atahiyat kan ada bunyinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Ainu tara sholat naon la ilaha illallah. Gitu bunyinya. Kita mah biasa astagfirullahaladzim biasa bunyinya. Kami tidak biasa, saya sampai kaget ada seorang berucap astagodim. Astagodim. Ternyata maksudnya teh astagfirullahalazim mung teh apalin. Ai tara ngaos mah tuh di mana, Bu? Makanya Ibu beruntung ngaos punya. Aduh, nu kahiji tadi apa, Bu? Tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua tidak pernah meninggalkan baca Al-Qur'an. Yang ketiga tidak pernah makan haram. Duh, Bu, hati-hati, Bu. Ibu pami nampi artos ti Bapak, cek, Bapak ya artos ti mana? Aya nu masihan mah katanya. Kenapa ngasihan artos? Da Bapak nguruskeun pajak. Gitu, mestinya dia bayar pajak teh 300 juta, ku Bapak diurus. Jantan bayarna 150 juta, anu 150 juta dibagi 2. Ku Ibu ditampi moal. Oh, mata Bu, itu teh barang negara. Ya Allah ya Robi. Saya punya adik di pajak, Bu. Pak, tolong uruskan pajak. Diajak ke mobil. Pak, ini buat Bapak di mobil teh 50 juta. Ngadeg-deg, Ibu. Karena dia dikasih pesan oleh Mama hati-hati ya. Hati-hati ya. Dia S2 di pajak. Tapi gaji teh sami sareng abi we, Bu. Karena memang standarnya standar gaji pajak. Oh, pajak mau kami nguping orangnya. Terus gitu. Bunya itu kan uang nu meragukan mencik kurang temanya udah jelas. Hati-hati bunya. Karena ulama gini Bu nandain. Urang sholat, puasa, zakat, haji. Pami ada sesuap makanan haram, semuanya tertolak. Capek-capek coba. Sehingga kata ulama, setan itu nyantai ketika seorang itu makan makanan haram. Tekedah digoda deh ya tangaos, tekedah digoda haji, tekedah digoda saum, tekedah digoda sholat, tekedah digoda zakat. Datos pasti mual ditampi. Coba Bu, eta setan pinternya punya. Tak hati-hati Bu. Aduh ya Allah ya Robi, Bu, saya sering ngusap dada teh gini punya. Bu, kalau saya gaji utuh tidak pernah protes punya. Tapi kalau gaji kita kurang protes. Tetapi kalau pekerjaan kita kurang, kita tidak pernah protes. Padahal khawatir itu gaji utuh, pekerjaan kurang. Aduh ya Allah ya Rabbi. Mohon Bu, korupsi waktu. Aduh, saya sering minta maaf kepada pimpinan hapunten, termasuk mohon izin kata saya gitu Pak Dekan, Ibu Wadet, saya ada ngisi acara. Dulu Bu, kalau saya ngisi acara itu nggak boleh. Kalau sekarang saya ngisi acara seperti ini dihargai, saya masukkan di BKD, Bu. Ngisi BKD kalau pengabdiannya. Ini sebagai pengabdian jantan resmi.
Dulu mah ngajar di luar tuh nggak boleh. Sekarang mah justru itu dihargai. Sehingga saya nyebutnya, saya ada acara termasuk pengabdian, mohon izin gitu. Karena itu dibolehkan dan itu dihargai sebagai apa ya Bu, pengabdian dari dosen, kemampuan kita kepada masyarakat. Wih dia punya. Nanti tanya ke Bapak ini uangnya dari mana? Kalau meragukan tos Bu, ulama menjelaskan uang yang tidak jelas boleh digunakan, boleh, tetapi sepakat ulama tuh jangan dimakan. Jangan dimakan, bunya dia digunakan anak teh biasanya infrastruktur. Kamu jalan gitu bunya. Oh, mohon tong dituang jangan jadi daging. Bahasa gampangnya gitu. Karena dalam hadis daging yang tumbuh dari makanan haram itu hanya layak jadi umpan api neraka. Jadi digebruskan karena lagi nauzubillah min zalik. Aduh, Bu, kalau saya satu saat anak gitu jemunya atau ibu suami istri ya Allah. Ampuni jika ada gaji yang saya berikan kepada anak istri saya yang haram. Ibu, kalau ibu duitnya dari ayah, dari suami, ibu cek gitu, Pak, halal? Insya Allah mah dari mana? Dari sini, dari sini. Tugas ibu nanti jangan lupa bayar zakat. Ya, karena orang yang tidak bayar zakat dia pencuri hak fakir miskin atau hak asnaf yang 8 dari penerima zakat. Kata cucu Rasulullah, pencuri itu ada 3. Orang yang tidak bayar zakat, otomatis semuanya kan jantan haram punya. Ya ibarat sayur kecelekan apa tuh? Berit kan semuanya kita nggak mau makan gitu punya. Mirip gitu. Pencuri itu ada 3 katanya. Pertama orang yang tidak bayar zakat, orang yang tidak bayar mas kawin. Ibu mas kawin atau dibayar ku bapak? Ada. ibu. Ayo, kita dianggo di keluarga ibu sedekah ibu tata. Ya, istri saya sampai, "Wah, dulu mas kawin mama dianggo ku papa, naon-naon besar mobil. Nanti ya jangan khawatir. Ini harta papa ada ya. Nanti kalau papa meninggal kata saya nanti potong dulu untuk bayar utang." Ya Allah ya Rabbi. Aduh, saya jantan ingat ini dalam buku ensiklopedia hadis, Bu. Jadi Rasulullah itu berucap gini kepada Siti Fatimah. Punya tanah fadak. Rasulullah itu punya tanah fadak yang keuntungannya setahun tuh kalau uang kita itu 24.000 dinar. Kalau uang kita sekitar 50 miliar per tahun. Ini Rasulullah dibandingnya punya tanah, Bu. Keuntungannya per tahun sekitar 50 miliar. Ini diberikan kepada Siti Fatimah. Fatimah, aku berikan ini kepadamu karena ini utang mas kawinku kepada ibumu. Ibu nanti cek hadisnya Bu, karena ini di ensiklopedia hadis saya tidak melihat apa tuh taraf hadisnya gitu Bu, gitu punya. Jadi jadi Rasulullah logikanya dianjuk gitu itu pertanyaan. Karena saya tahu saya Rasulullah mas kawinnya tuh unta ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 100. Kalau 20 kali 50 juta saja sudah 2 miliar punya. Kalau 100 puluhan miliar. Rasulullah itu orang kaya Bu. Jadi Mekah mah kamu mas kawin teh awis Bu. Ya, mas kawin urang mah murah punya. Gitu. Walaupun ibu sebaik-baiknya wanita yang mas kawinnya murah. Ya, sebaik-baiknya. Walaupun ibu boleh minta yang tinggi. Karena di Mekah itu untuk nikah tuh mahal. Karena syaratnya harus punya rumah. Laki-laki itu harus punya mobil gitu punya. Makanya susah. Gitu, balengar. Terus di Mekah mah bumi nanti rata-rata kami artos urang mah kira-kira di 12 miliar punya. Di urang mah kan kayaknya yang 200 juta tuh tipe 6 aya bantuan pemerintah punya. Atana pinul. Minimalis. Bu ya, tadinya tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan baca Quran, tidak pernah memakan makanan haram. Bunya hati-hati. Yang keempat, tidak pernah memutus silaturahmi. Tidak pernah memutus silaturahmi. Bu, kalau memutus silaturahmi tadi potong punya, terputus punya. Neraka tuh. Tidak pernah memutus silaturahmi. Yang ke-1 tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan baca Quran, tidak pernah makan makanan haram, tidak pernah memutus silaturahmi atau selalu menghubungkan silaturahmi. Satu lagi lupa. Tidak pernah berhenti sodakoh. Sodakoh. Bu, dalam Al-Quran surat apa ibunya?
Apabila seorang wafat minta waktu untuk dihidupkan lagi untuk berbuat apa, Bu? Sedekah. Surat apa tuh, Bu? Setelah surat Al-Jumu'ah tuh surat Al-Munafikun kalau tidak salah. Apabila seorang wafat, maka dia minta dihidupkan lagi sehari atau sesaat, dia akan sedekah. Dalam keterangan itu, ulama sampai menandai manfaat sedekah itu tidak kurang dari 20. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, menjadi obat, menghadirkan kasih sayang, banyak. Yang saya tandai mah sedekah itu bisa jadi obat untuk kesehatan gitu Bunya. Kalau bahasa gampil, ini ada hubungannya dengan ini Bunya. Jadi Bu, begitu kita sedekah, ini si otak itu mengeluarkan, saya lupa alfa atau beta. Pokoknya mengeluarkan saya lupa endorfin atau apa. Jadi begitu sedekah tuh jual keluar we Bu. Apa tuh hormon kebahagiaan. Jadi orang yang sedekah mah bahagia Ibu. Orang yang bahagia pasti sehat. Kan logikanya gitu Bunya. Sedekah gitu Bu. Ini itu hasil penelitian orang kesehatan. 5 Bunya, ya mutemut. Tidak pernah berhenti sedekah walaupun di sana mah sehari 5.000. Walaupun urang mah kalau sehari 5.000 misalnya seueur teuing 2.000 Bunya gitu. 2.000 pas ka sumping ke masjid sedekah gitu. Tetara khusus saya jadi ingat lagi di Jawa Timur, Madura, ada pengusaha yang sukses. Itu gara-gara setiap subuh teh sok sedekah Bu, masjid gitu. Kan itu mah didoakan oleh malaikat Bunya. Ya, orang yang sedekah subuh didoakan oleh malaikat. Ya Allah, apa Bu? Berkahi tambahkan rezekinya, bahasa gampangnya saya lupa. Sebaliknya orang yang pelit, maka malaikat itu berdoa untuk agar Allah memusnahkan hartanya. Daripada harta yang ada dimusnahkan, mending sedekah ditambih Bunya, walaupun hanya 2.000. Oke, gitu Bunya. Nah itu juga sama. Tidak pernah berhenti sedekah, tidak pernah memutus silaturahmi atau selalu silaturahmi, tidak pernah memakan haram, tidak pernah berhenti baca Quran, tidak pernah meninggalkan sholat. Oke, ini hubungannya dengan silaturahmi. Oh, ini surat Ar-Ra'd. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Artinya, Bu. Dan orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan yang bersilaturahmi dan mereka takut kepada Tuhannya. Dalam Quran surat Allah ayat 21. Oke, dan mereka menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, artinya silaturahmi dan takut kepada Tuhannya. Bu, yang menghubungkan silaturahmi itu berarti orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu adalah bagian atau bagian dari ulama. Itu dalam Al-Quran surat apa saya lupa. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi kalau ibu takut kepada Allah berarti ibu teh ulama, punya orang yang ngerti agama. Dalam hadis qudsi, Bu, kalau kita di dunia takut, maka di akhirat Allah akan hilangkan ketakutan. Bu, hari di akhirat orang yang takut berarti dia dimasukkan kemana? Ke neraka, punya. Dalam memasukkan surga mau malah takut. Gitunya. Kalau di dunia kita takut kepada neraka atau takut kepada Allah, di akhirat tidak akan ada lagi ketakutan. Dalam hadis qudsi itu Allah tidak mengumpulkan dua ketakutan. Kalau di dunia sudah takut, di akhirat mual. Kalau di dunia tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada neraka, maka di akhirat dia akan takut kepada neraka. Artinya akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mending sekarang takut kepada Allah. Di antara Bu dalam hadis dan ulama yang saya pahami ketika kita sholat, di antara kuncinya agar kita khusyuk itu ingat kepada Allah dan ingat kepada kematian. Kadang saya membayangkan ketika saya sholat di hadapan saya tuh mayat saya, Bu. Duh, itu kadang apa ya Bu terenyuh. Bu bayangkan paminuju salat, urang teh nuju nyolatkeun mayat urang. Ibu, ketika kita wafat, ini mah pengalaman orang yang kemarin sakit. Aduh, Bu, saya dekat dengan Pak Ustadz Wawan. Pak Ustadz Wawan suka ngisi di sini, Bu. Beliau dosen di teknik elektro, saya teknik mesin sama teknik begitu. Beliau tuh kemarin sakit. Pak, katanya,
Saya nyaris koma, ibu masuk rumah sakit. Ibu bayangkan, beliau sakit gini, matanya sudah gini. Tetiasa digoyah-goyah, ibu kumaha coba. Matanya gini, tetiasa digoyah-goyah, gitunya. Tekanan darahnya 200, alhamdulillah ya nama damang deui. Kemudian gulanya turun, gitu, gulanya turun sampai ke 60. Padahal katanya saya sudah nggak bisa apa-apa. Tetapi kata beliau bahasa gini bu, tetapi saya melihat orang semua yang datang dan saya mendengar semua, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa. Molotot ibu. Ustaz doa, eta nyarios ka abi di rumah sakit satos nadamang. Abi da rencangan caket bu. Ya, kitunya putrana oge sakelas sareng putra abi dia sama 11. Kan kata saya tuh saya jadi ingat dalam hadis gitu punya. Orang yang akan wafat tadi ditalkinkan tuh dibimbing ucapan la ilaha illallah punya. Karena orang yang koma sudah tidak bisa gerak punya, tidak bisa melihat juga logikanya sudah tidak bisa digerakkan. Tetapi beliau mendengar. Janten saya imut Pak Ustaz. Saya mendengar katanya Pak. Saya melihat mereka. Tapi beliau matanya melotot ke atas, tapi melihat kata beliau. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Yang meninggal tuh gitu logikanya punya. Bu, karena ini hasil penelitian. Hasil penelitian di luar negeri terhadap 100 orang yang sudah meninggal. Saya melihat istri saya menangis. Anak saya menangis. Saya melihat tubuh saya katanya. Saya keluar dari jasad. Kemudian masuk ke lorong yang sangat gelap. Tiba-tiba saya masuk ke lorong yang terang benderang. Habis itu saya melihat apa yang pernah saya lakukan selama hidup pada waktu yang sangat singkat. Bu, ini penelitian terhadap orang yang mati. Bu, coba kumaha menurut ibu. Dilakukan orang yang mati ditanya 100 orang yang mati. Kinten-kinten kumaha carana, Bu? Ternyata di luar negeri itu ada seorang profesor ahli yang menangani sakit sampai mati. Orang yang ahli mati kalau bahasa kita mah. Meneliti orang, ngurus orang yang mati. Seorang mahasiswa bertanya, Profesor, engkau biasa ngurus orang yang mati. Sebetulnya orang yang mati itu pergi kemana? Pertanyaan mahasiswa itu gitu. Beliau tertantang katanya, Bu. Gimana saya jawabnya? Akhirnya beliau melakukan penelitian, nggak tanggung-tanggung terhadap 100 orang yang pernah mati. Ibu, kantos gini, si Anu pernah mati, gitu. Ternyata itu 2 jam berikutnya teh hidup lagi. Bu, kantos nguping tuh bu, mati suri atau apa lagi tuh. Bu, saya sampai ngelihat satu video gini bu, orang yang sudah dikubur, tetapi begitu terjadi suatu kejadian digali, maka orang yang di dalam kubur itu gini bu. Jadi dia menendang lagi peti matinya. Ini di luar negeri. Logikanya dia sudah dinyatakan mati itu hidup lagi. Nauzubillah min dzalik, Bu. Saya pernah membayang, ya Allah kalau sudah dinyatakan mati terus dikubur, hidup lagi, da teu tiasa keluar atuh. Nyebunya. Nauzubillah min dzalik, urang mah tos maut mah tos meninggal suka surga. Nyebunya. Bu, coba Ibu. Ini penelitian. Kata beliau menghubungi orang-orang yang sudah dinyatakan mati. Si A sudah mati pagi hari, set gitunya. Tiba-tiba sore harinya dinyatakan hidup lagi. Nah, orang-orang yang seperti itu teh diteliti oleh beliau sampai 100 orang. Ya. Dan di antara 100 orang itu 86-nya jawabannya sama. Bahwa setelah saya mati keluar, saya melihat jasad saya. Orang-orang yang saya cintai menangis. Kemudian saya keluar ke lorong yang gelap, masuk ke lorong yang terang, ada cahaya yang terang. Kemudian saya melihat apa yang pernah saya lakukan selama hidup dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat dalam Al-Quran ada inna yauman, sesungguhnya hari di hadapan Allah itu homsia, bukan apa bu? 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Saya lupa itu ayatnya bu. 1000 tahun punya. Bahkan di akhirat mah itu homsina alfasana, 50.000 tahun punya. Bu, jadi kebayang saya sampai ngitung kalau kita hidup 60 tahun dibanding 1000 tahun itu seolah-olah itu tuh hanya apa aja bu? 1,5 jam atau berapa?
Gitu bunya. Pokoknya kurang. Bahkan kalau 50.000 tahun, mah kalau kita hidup 60 tahun, itu bisa terlihat apa yang kita pernah lakukan dalam waktu kurang dari 2 menit. Jadi 2 menit, oh pernah dilakukan tuh kelihatan Bu. Dan siap nanti ngebalas. Kan nanti di akhirat, Allah akan perlihatkan apa yang pernah kita lakukan Bu. Iya, leres Bu. Orang mah eta lamun dihisab bunya berat bunya. Makanya abi mah diantawis teh Bu, mudah-mudahan ibu ge sami. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid tanpa hisab. Capek dihisab malami. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ate wat kadinya atunya ieu teh nujuna. Terus itu apa Bu barusan teh? Silaturahmi pokoknya jangan memutus silaturahmi. Ibu Hajaina masih ada satu Al-Qur'an lagi tetapi artinya saja biar masuk 2 halaman. Bu dibaca artinya saja. Sebaliknya Allah mening. Sebaliknya Allah memperingatkan orang yang silaturahmi. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan keluarga. Surat Muhammad ayat 12. Ya jazakumullah khair itu Quran Bu. Sekarang hadis Bu. Di angos Bu Hajaina di angos artosnya aja. Manhab. Ya. Arti. Kalau siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bu, tandain dulu Bu. Bu, kalau kita nyari duit, kata entrepreneur, orang yang banyak duit dan banyak duit, nyari duitnya gampang. Kalau orang yang bodoh mencari duit itu dengan tenaga, kita bujuk. Bu, kalau kita ngangkut batu kan di buruhan punya kita gitu. Jadi kalau orang bodoh katanya mencari duit itu dengan tenaga, dengan otot gitu. Tetapi kalau orang yang menengah mencari duitnya dengan otak kan gitu punya gitu. Tetapi kalau orang yang pinter punya entrepreneur, punya jiwa bisnis yang bagus, kerja sedikit duitnya banyak, bukan dengan otot lagi, bukan dengan tenaga, bukan dengan otak, tetapi dengan relasi. Relasi, makanya itu hubungan yang baik punya. Dan Rasulullah mual mungkin berucap salah. Punya silaturahmi mendatangkan rizki. Ibu kantos nguping pejabat anu seneng main golf. Kan rata pejabat punya. Jadi mereka golf itu sanes olahraga hunkul, tetapi relasi rata-rata pejabat. Oke. Apa Bu? Bisnis. Ibu saya kantos. Mohon, ibu saya kantos dikasih stick golf. Di Abian ayah jamaah beunghar pisan di Bapak. Kamu kemarin saya ikut golf di UPI, katanya saya jadi juara, hebat katanya. Ya nanti saya nyoba lah. Namun stick entong namut katanya. Eta mah Bu, begitu enjingna dikintun stick golf ka bumi abi. Mereknya teh Honma. Pun anak teh Honma. Wah, ini harganya Honma 120 juta. Wah, kata saya tanya, abi mah moal meser ceng punya. Abi teh tos lami teh dianggo, sudah dipakai belum? Dah Bu, akhirnya suatu saat saya teh pakai. Pas nuju pakai teh dipoto, Pak, sudah dipakai katanya gitunya gitu. Da Bu da anu mah atuh teu tiasa gitunya. Akhirnya teh si Bapak hajinya teh wafat. Saya teh biar tidak ketanyaan, ada mahasiswa saya Bu, teknik logistik. Ke kelas teh nyanak stick golf. Kamu ngapain bawa stick golf? Kata saya. Pak, saya di komunitas dan saya kadang membantu kegiatan ini. Kamu mau kata saya teh stick golf? Bu, saya pastikan sadayana Bu biar manfaat kata saya teh gitunya. Saya tidak pernah pakai punya. Habis Bu golf punya. Teh itu. Oh, kanggo itu punya. Itu habis. Itu buatan Amerika 120 juta sama mobilan. Saur abi teh bilih apa mendakwa teh dianggo punya mending disodakoh kieu abi teh. Itu janten kadinya. Ini Bukhari Muslim. Bu, jadi silaturahmi belakangan ini baru ketahuan bahwa rizki yang paling banyak itu lewat silaturahmi. Sanes nganggo otak kungkul, sanes akan tenan nganggo tenaga gitu punya. Ternyata hubungan relasi itu adalah jalan rizki yang paling bagus. Ya. Ibu nanti kamu anak cucu punya sing sahe silaturahmi. Makanya orang yang sukses pasti komunikasi na sae. Silaturahmi na sae. Orang yang senang memutus silaturahmi atau suwe Bu rizki lagi seret. Punya orang nu suka bohong atau semua dipercanten deh kan punya.
Berarti relasinya nggak bagus. Rasulullah kan nggak pernah bohong. Ya, punya. Oh, bukan leres bu. Aduh, ada pokoknya contoh Rasulullah mah lengkap punya. Aduh, ya Allah ya Robi, urang mah gaduh contoh teh best of the best. Ini masih hadis Bu Hajah Ina di awas lagi artinya. La yadkhulul jannah. Oh, ini yang tadi. Artinya aja. Tidak akan tidak akan masuk. Ya, boleh. Oke. Tuh Bu, yang tadi saya bacakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya Allah ya Robbi. Jangan punya. Dia masuk mudik Bu Hajaina. Mudik sebagai bentuk silaturahmi. Ya. Mudik bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati untuk kembali pada keluarga, minta maaf dan mempererat hubungan. Dalam Islam, perjalanan untuk tujuan kebaikan termasuk ibadah. Sebagai selama sesuai sunnah dan niatnya benar, mudik mengajarkan kita untuk satu menghormati orang tua, kedua menyambut hubungan saudara, tiga menghapus kesalahpahaman, keempat menumbuhkan kasih sayang. Alhamdulillah. Lanjut. Pembahasannya nanti kita tamatkan dulu. Itu kan silaturahmi untuk kesehatan. Ya. Menariknya, ajaran Islam tentang silaturahmi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Ya. Satu, menyehatkan mental dan mengurangi stres. Bertemu keluarga dan orang-orang tercinta dapat mengurangi beban pikiran. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, silaturahmi menjadi obat alami untuk stres. Saat seseorang merasa didukung dan dicintai, hormon kebahagiaan seperti endorfin meningkat sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Tahan dulu Bu, tahan dulu. Ada yang menarik Bu. Ibu kalau ibu silaturahmi, baru atau lebih senyum? Senyum. Bu sering saya ungkap punya. Ada 2 penelitian yang saya tandai. Penelitian yang lama ketika kita senyum, otot di muka kita tuh bekerja 17 otot. Kalau cemberut itu bekerja itu 47 otot. Ibu, jadi ternyata cemberut tadi diam, tapi yang kerja itu 47, kalau senyum 17. Berarti kalau cemberut lebih capek punya. Hasil penelitian yang baru, kalau senyum itu 26 otot yang kerja. Kalau cemberut 46 apa 62, Bu. Jadi kalau cemberut itu lebih capek, lebih stres, lebih stres mah tuh lebih cepat sakit, lebih cepat maut ya Bu gitu. Oh, gitu punya. Kalau bawaannya cemberut itu masalah. Eta patarosan teh sasah ibu aja ini mah. Bawaannya cemberut tuh kan di zaman Rasulullah aya nusuk bae dua ibunya. Kira semuanya. Bu ayu Rasulullah murah senyum enggak? Murah senyum. Rasulullah mengajarkan dalam agama kita sedekah yang paling mudah apa, Bu? Senyum. Peryogi ngaluarkeun artos teu? Henteu. Dapat pahala enggak? Dapat. Sehat tuh? Sehat. Ibu kalau cemberut dapat pahala enggak? Tidak. Sakit nggak Bu? Sakit. Ibu mending milih sakit, mending milih sakit. Nah, atuh ibu sering cemberut kasih bapak. Ya Allah ya Rabbi. Ibu balik lagi Bu. Ibu, gini. Ibu, kalau makan kita diajarkan tangan kanan apa tangan kiri? Ibu ada nggak orang yang kidal? Ada. Jadi kalau nulis pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri, tangan kanan. Ya, ibu kalau ibu kidal, ibu mau mempertahankan kidal atau ibu mau mempertahankan kidal dan masuk neraka karena jadi teman setan atau mending berusaha kanan biar masuk surga? Kanan. Jadi ibu mau mempertahankan kebiasaan yang salah atau berusaha masuk surga? Nah, mending gitu ya Bu. Jadi kamu ibu bawaannya cemberut wae atau saya rubah mending seuri, sabado sehat, sabado masuk surga. Untuk apa manfaatnya mempertahankan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka? Kan gitu punya. Mudah-mudahan Allah mudahkan punya. Karena niat itu nanti akan Allah mudahkan. Niat itu menentukan akan membimbing apa yang kita lakukan. Ibu Haja, Ibu senyum. Ya. Ibu Haja Ina lanjut nomor 2. Kedua yaitu pertanyaan jantung. Iya. Para ulama menjelaskan bahwa dipanjangkan umur bisa berarti yaitu satu umur yang didekati, kedua hidup lebih sehat, dan ketiga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Iya, orang yang menjaga hubungan sosial cenderung memiliki kualitas
Tahan dulu Bu. Bu, jadi manfaat silaturahmi tadi dibanyakan rezekinya, dipanjangkan umurnya kan gitu punya. Umur itu bisa umurnya mah tetap segitu, tetapi berkah. Ibu kantos nguping hadis Riyadus Solihin, kantos ngupingnya. Ibu terang siapa yang menulisnya, pengarangnya. Ibu kantos nguping hadis Arba'in, terang siapa yang menulisnya, itu penulisnya teh sama. Ibu hafal, Bu Hajawin siapa? Saya lupa. Itu teh penulisnya teh imam siapa? Ya Allah ya Robi. Rupa ibu usianya tuh 40 tahun beliau teh, tetapi nulis buku teh banyak, diantaranya itu. Ibu sampai sekarang di masjid saya tuh ada kajian khusus seminggu sekali, kajian Riyadus Solihin. Yang menulisnya sudah wafat 13 atau 14 abad yang lalu. Kitabnya dianggo dugikeun ka ayeuna, ngalir teu pahalanya Bu. Usia nama 40 tahun. Saking sibuk menuntut ilmu dan ngajar, beliau sampai tidak menikah. Leres tuh, 100 kamu ibu aja. Imam An-Nawawi. Ibu Imam An-Nawawi itu dari daerah Nawa. Ya, walaupun di kita juga Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam An-Nawawi tapi daerah Banten. Ayo tuh Bu, ke Mekah juga saya itu sampai ulama, kalau tidak salah ulamanya yang itu gitu. Di Mekah itu, di makam Baki sama makam Siti Hadijah itu makam apa Bu aja? Makam di Mekah. Kalau di Madinah mah kan makam Nabawi kan. Kalau di Mekah mah Baki, maka di Nabawi. Itu lupa lah pokoknya itu. Ibu kalau di sana itu karena yang wafat itu seluruh dunia, punya yang meninggal itu setiap 4 tahun itu dibongkar. Tulangnya dialihkan, jadi anggo kango yang meninggal baru lagi. Jadi pami ibu wafat di sana 4 tahun itu dibongkar. Ibu ada orang Indonesia kalau tidak salah Imam An-Nawawi Al-Bantani orang Banten. Itu dibongkar, ketika dibongkar si mayatnya masih utuh. Maka oleh Raja Mekah itu ada kebijakan ditutup lagi dan tidak pernah dibongkar lagi. Ibunya Bu, yang makam masih utuh mah, kalau sahabat Nabi itu makam Syuhada Uhud. Ibu kalau ke Madinah ada Syuhada Uhud kan? Nah itu pernah kebanjiran, termasuk paman Rasulullah yang dibunuh oleh Wasi itu siapa? Sayyidina Hamzah yang diambil sampai ini teh terluka. Ibu pernah kebanjiran dan jasad-jasadnya teh masih utuh. Padahal sudah 14 abad yang lalu. Ibu, saya pernah baca buku Perang Afghanistan. Ya, itu seorang ibu memindahkan jasad putranya sudah 3 tahun dikali. Ketika digali, si jasad putranya harum dan masih utuh dan masih tetap menyecerkan darah. Sebagai bukti orang soleh. Ini ditulis dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, surat Al-Baqarah yang saya hafal. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154 kalau tidak salah. Jangan kau katakan kepada orang yang meninggal di jalan Allah mati, jangan. Bal ahya'u walakin la tash'urun, kata Allah. Sebaliknya mereka itu hidup, cuman kamu aja nggak tahu. Ya punya. Itu sebagai bukti dia orang soleh, mujahid gitu punya, itu yang utuh. Di Bogor ada Bu, di Bogor makam dibongkar karena mau dijadikan jalan raya. Itu mah ketika digali ada 5 makam yang utuh, di antaranya muazin, imam masjid. Ibu di Tasik aja Bu, di Tasik ini pun guru di Tasik si makamnya teh urung, eta mah Bu, ibu-ibu masih utuh, yang bertambah itu kuku katanya Bu, kuku mah memanjang, rambut juga memanjang. Setelah diselidiki ternyata dulu beliau seorang janda, ya, dai suamina maut masa jantan janda punya, gitu seorang janda. Hobinya apa? Ternyata hobinya ibu seperti ibu selalu baca Quran. Bu, sampai dalam hadis itu, saya lupa riwayatnya, dalam buku Perang Afghanistan itu, Allah mengharamkan jasad orang yang soleh untuk, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad orang yang soleh.
Yang jelas jasadnya tidak akan dimakan tanah tuh para nabi, para rasul, anbiya tidak dimakan. Atau orang soleh atau mujahid. Bu, mudah-mudahan orang gitu punya. Ya Allah ya Robi. Bu, satu lagi di Mekah itu ada makam yang digali. Itu ketika digali, Bu, lagi duduk dan lagi baca Yasin. Walau alam benar apa tidak. Bu, ini istri saya yang ngasih informasi. Kenapa begitu? Hobinya diantara baca Quran secara khusus surat Yasin. Walau alam punya. Pokoknya baca Quran weh. Gitu punya. Ya Allah ya Robi. Waktu senang genep menit deh ibu awas ya. Ya Allah ya Rabbi. Gua aja ini artosnya aja nomor 2. Nomor 3 ya. Ya. Iya. Hubungan sosial yang baik terbukti membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang bahagia dan memiliki hubungan yang harmonis lebih jalur sakit dibandingkan yang hidup dalam kesepian. Tahan ibu. Ibu daripada ibu di bumi kesepian, sumping ke masjid, ngaos seri sehat ibunya. Ya Allah, ngaos Quran sehat, sholat sehat, wudhu sehat. Ibu Islam, ibu saya sampai gini, saya ke anak. Nah, kamu kalau wudhu, kata saya teh dari belakang di sini seolah-olah dipijit, punya seolah ini membuat sehat aliran darah. Sampai istri saya kalau ke saya tuh kalau lagi sakit, ini gini-gini ibu sama istri saya, wah ini teh sehat. Bu orang mohon dalam wudhu mah ini kita tuh seolah-olah dipijit, diputer coba, kesehatan hunkul punya. Aduh ya Allah ya Robi, kok mau ibu? Makanya saya pernah sampaikan, kalau ibu sekali senyum sehat, makanya anu seserian wae sehat Bu. Ibu, bulan lalu saya sampaikan ini ke bapak-bapak di Cipageran. Yang masuk surga level paling bawah 10 kali dunia, kata saya yang pertama ini Pak Atian Alidai adalah orang yang gila atau wafat ketika belum balik masuk surga. Itu seorang bapak nyeletuk Pak Haji Danang. Tuh katanya teka beta kudu belok. Ya Allah ya Rabbi. Orang gila masuk surga karena di surga mah hatinya ngempong Bu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, surat Al-Hijr. Orang yang masuk surga itu dihilangkan dari kebencian. Ayo nu belok ke teu ka batur. Henteu ibu seserian oke. Sehat. Itu gambaran orang yang di surga itu sehat, tersenyum terus. Ibu kadita teh kudu gelok. Kita maka beta ku Gusti Allah ku Rasulullah punya surganya nomor hiji punya sanes nomor 100 ya. Pokoknya paling tinggi. Ibu aja hina terus pokoknya jadi sehat ini. Nomor berapa nih? Ya. Mengurangi resikonya. Ya. Kemudian modern menunjukkan bahwa isolasi sosial dapat meningkatkan risiko 1 depresi, depresi 2 penyakit jantung, 3 tekanan darah tinggi. Ya. Sebaiknya silaturahmi membantu menjaga kesehatan jantung dan stabilitas. Tahan dulu Bu. Silaturahmi mah jadi mual amak-amak kan Bu, da emosina teh redap Bu. Makanya sasalaman jol amak itu punya kan tenan penak sarang wargi, sarang rerencangan. Ibu pami ibu pernah ke kampung pernah sarang rerencangan SD. Resep teh punya. Kabayang, yuk ulang bahulanya. Ibu kalau saya ketemu dengan teman tuh ayah atau Bu, kalau saya di rumah, kalau saya di kampus, Pak dokter, kadang nyebut Pak Haji atau nyebut profesor gitu. Sama rencangan, Bu, kita punya. Ayo mana itunya. Ibu teh siri lepas satu punya. Kok coba sehat teteh Bu. Iya, teh pami urang mudik punya. Gitu Bu, ditanggalkan tuh Bu yang gitu-gitu teh. Sehat punya. Bu aja ina lanjut dah, bereskeun heula. Teu aya emosi amak-amakan. Nomor 5. Membentuk kepribadian positif. Iya. Silaturahmi melatih kita untuk sabar, berbalik pemaaf, berpikir rendah hati, terutama empati terhadap orang lain. Sifat-sifat ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa. Alhamdulillah. Mudik ayeuna mudik. Waktunya CF. Adat silaturahmi dan mudik. Ya. Adat silaturahmi bernilai ibadah, terus perhatikan adat-adatnya. 1. Meluruskan niat karena Allah. 2. Mengucap salam. 3. Menjaga tutur kata. 4. Menghindari konflik lama. 5. Tidak pamer atau menyombongkan diri. 6. Membawa kebahagiaan bukan beban. Ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, tidaklah berkata baik dan atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah tamat. Ya mantap 2 menit. Soalnya kantor diprotes Ibu Hajah Wiwin kalau terlalu banyak bahasan. Ari materi terang saya, ayo marang saya 2 menit lagi ya Allah ya Robi. Ibu,
Bulan? Oh, kemudian telah. Boleh lah tuh gentos dengan pertanyaan atau tambahan bahasan. Ibu, Bu tidak ada pertanyaan punya? Abi mau nambah? Nih. Ibu, begini Bu. Ada semenit lagi tapi tadi ada tuntutan karena telat ditambah punya. Tadi telatnya semenit 2 menit tadi langkung. Oh, 5 ya. Bu gini Bu. Alhamdulillah kita tahu bahwa hari Idul Fitri namanya saja Idul Fitri. Ibu artinya itu apa Bu? Idul Fitri. Kembali kepada fitri. Fitri itu fitrah. Fitrah itu apa Bu? Fitrah bersih. Bersih gitu punya. Kembali kepada fitrah. Oh iya ya. Ibu ada hadis. Hadisnya Bukhari apa Muslim apa Bukhari Muslim. Jadi Allah tuh matanya gini. Farhatan liso ini farhatan. Bagi orang yang saum 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang saum ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika buka. Buka itu bisa maghrib, bisa Idul Fitri kan gitu punya. Ibu pami maghrib atau makanya ibu pami sedih atau suwe saum minimal maghrib ibu bahagia. Itu punya. Dan Rasulullah tidak akan mungkin dusta atau punya. Ya, hadis Bukhari Muslim itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang saum ada kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Bu, kalau yang saum bahagia bertemu dengan Allah, berarti jaminannya bertemu dengan Allah kan? Bahagia ketemu dengan Allah, tempatnya di mana? Di surga. Bu, ada yang ketemu dengan Allah tetapi tersiksa. Siapa? Orang yang di neraka. Bu, bertemu dengan Allah itu bagi orang yang di neraka itu siksaan paling berat. Tetapi bagi orang yang ahli surga, nikmat yang paling top adalah bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Itu jaminan Bu bagi orang yang saum. Gitu punya. Bu balik lagi. Ini Idul Fitri kembali kepada fitrah. Ibu berhubungan dengan, saya jadi ingat gini Bu. Bu, di otak kita, saya bahas sains dulu. Di otak kita itu ada 10 sampai 15 miliar sel otak. Bu, di otak kita kan ada cairan, Bu ya? Cairan. Itu ulama menyebutnya cairan ketuhanan. Saya dengar ini Bu Haji Wiwin dari Ustadz Wa. Ustadz Wa itu kepala sekolah di Ciganitri. Sering ngisi diambil. Kata beliau pernah dilakukan seminar yang dihadiri oleh 4 orang profesor, kata beliau. Di otak manusia itu ada cairan ketuhanan. Ya, jadi kalau orang atau anak-anak atau orang soleh ketika mendengar adzan ke masjid, ketika melihat orang miskin terenyuh hatinya untuk membantu, itu punya. Itu cairan ketuhanan. Ketika melihat maknya dibantu, ucapannya soleh bagus. Tetapi kata beliau, kata 4 profesor itu, apabila sesuap makanan haram masuk ke tubuhnya, maka cairan ketuhanan itu tidak berfungsi. Aduh, ngeri bukan itu. Makanya Bu hati-hati makanan untuk putra cucu kita, untuk diri kita, suami kita. Coba bayangkan, sesuap makanan haram, cairan ketuhanan itu tidak berfungsi. Ketika mendengar adzan, maning ningal YouTube lu pada rugu. Itu pertanyaan bagi kita. Lamun urang ngadengar adzan, urang noyod we, jangan-jangan makanan ada terganggu gitu bunya. Makanan itu sentral Bu. Makanan itu sentral. Itu Idul Fitri Bu. Masuk lagi. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kan orang yang saumah dosanya habis bagaikan bayi yang baru lahir kan rugi kan gitu punya. Jangan sampai kita sudah fitri dikotori lagi. Jangan sampai dikotori lagi. Bu tambina sebenarnya 3 menit atau soalnya. Atau saya ini bahasa nana sasi payun lah. Saya mau ngebahas Idul Fitri tetapi tidak waktu selesai. Atau entong naros waktu saya. Ibu, kalau ada kebaikan itu mutlak dari Allah. Kalau ada salah itu mutlak dari saya. Saya pernah jelaskan ke ibunya yang terakhir. Saya punya teman Bu, beliau tuh kaprodi di Pasca Sarjana. Satu ketika beliau tuh
nge-share di grup pasca sarjana, tetapi lepas si share nanti untuk mahasiswa kalau tidak salah. Share ke grup pasca sarjana. Beliau tidak sadar. Kemudian saya ingatkan, Neng Hajah, ini saya share kata saya di apa di grup pasca sarjana, mohon dihapus. Dia harus, aduh ya Allah katanya, abdi hilap kudu kumaha, ya minta maaf katanya teh, kata saya teh, udah nggak apa-apa, karena memang sifat manusia itu al insanu ma'ulul khata wan nisyan. Berarti kita tuh benar kalau lupa tuh kita tuh manusia bukan monyet. Jadi kalau kita salah dan lupa berarti kita teh manusia bukan monyet. Jadi ketawa Bu, karena dia tuh mungkin sedih ibunya. Atau suratnya dina hadis gitu. Berarti kita teh benar manusia bukan monyet. Jantan wasiri ibunya. Ibu, saya jadi ingat gitu Bu. Membahagiakan orang Islam itu pahala. Bunya, sehingga saya kalau ada kesempatan membahagiakan orang Islam gitu punya, terus daripada ngaluarkeun artos mah abdi peryogi gitu punya, gitunya maning ngebahagiakan orang. Atau ibu tah jantan nami atau jantan kadinya. Ibu itu saja, kalau ada kesalahan balik lagi, saya bukan monyet, ada manusia jadi kita tempat salah. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bersalah, tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah. Ibu, sebaik-baiknya orang yang bersalah itu orang yang paling baik taubatnya. Dan Allah mencintai orang yang bersalah kemudian bertaubat daripada orang yang tidak pernah salah sama sekali. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kita. Semoga kita yang bersalah ini Allah cintai, akibat Allah berikan kita kemampuan untuk bertaubat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bulan yang lalu saya ke bawah ininya, terus dugi ke daerah itu. Jantan uye dari bil hilap ya disimpan heula. Ibu-ibu